Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allati arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita wajib mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pembahasan kali ini kita akan membahas masalah penerapan hukum pertama yang menyangkut satu, hukum yang hak, hukum yang benar. Dua, hukum yang batil. Para pemirsa yang bahagia, satu, hukum yang hak atau hukum yang benar dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 57. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi wa katabtum bih ma indi ma tastajiluna bih inil hukmu illa lillah yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, kebenaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukankah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya? Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia yang menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batilu wa anna Allaha wal aliyul kabir. Artinya, hal itu kekuasaan Allah berlaku karena Allah, Dialah Tuhan yang Maha benar, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha tinggi lagi Maha benar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Kemudian
dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud surat 11 ayat 17. Apa mangkana ala bainatim mir rabbih wa yatluhu syahidum minhu wa min qablihi kitabu Musa imamaw wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi minal ahzabi pannaru wa mau'iduhu fala taku fi miryatim minhu innahul haqqu mir rabbika walakinna aksaron nasi la yu'minun. Artinya, apakah orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya diikuti oleh saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat, mereka beriman kepadanya sama dengan orang kafir yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Siapa yang mengingkari Al-Quran dari golongan-golongan penentang Rasulullah, nerakalah tempat kembalinya. Oleh karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sesungguhnya ia Al-Quran itu kebenaran dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Para pemirsa yang bahagia, untuk Al-Quran surat Hud surat 11 ayat 17 ada catatan kaki. Saksi di sini dapat berarti Jibril alaihissalam, Al-Quran, atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang bahagia, dijelaskan pula dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 37. Wa kadzalika anzalnahu hukma arabiyyah wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm malaka minallahi miwaliyi wala waq. Artinya, demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai penentu hukum yang berbahasa Arab. Sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, niscaya engkau sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula pemelihara dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Yunus surat 10 ayat 37, wa ma kana hadal qur'anu ayyub taro min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fi mir rabbil alamin. Artinya, tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan secara terperinci ketetapan Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 114. Apa ghairallahi abtaki hakamahu wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Artinya, maka apakah pantas aku mencari selain Allah sebagai hakim?
padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan penjelasan secara terperinci. Orang-orang yang telah kami anugerahi kitab suci mengetahui bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rusulihi liyahkuma bainahum ayyakula sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Artinya, sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Untuk Al-Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 51 ada catatan kaki. Maksudnya di antara kaum muslimin sendiri atau di antara kaum muslim dan non-muslim. Para pemirsa yang bahagia, untuk nomor 2, hukum yang batil, hukum yang tidak benar. Hukum yang batil atau hukum yang tidak benar dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus surat 10 ayat 32. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famada ba'dal haqqi illat dolalu fa'anna tusrafun. Artinya, maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka bagaimana kamu dipalingkan dari kebenaran? Dalam Al-Quran surat Yunus surat 10 ayat 33, kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladina fasaku annahum la yu'minun. Artinya, demikianlah telah pasti berlaku ketentuan Tuhanmu terhadap orang-orang yang berbuat fasik, bahwa sesungguhnya mereka tidak beriman. Para pemirsa yang bahagia, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 43, wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullah summa yatawallawna mim ba'di dalik wa ma ulaika bil mu'minin. Artinya, bagaimana mereka menjadikanmu sebagai hakim mereka, sedangkan mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Mereka benar-benar bukanlah orang-orang beriman. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 44, inna anzalnat taurata fiha hudawan nur yahkumu bihan nabiyyuna alladina aslamu lilladina hadu warrabbaniyuna wal akhbaru bimakhtuhfitu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada
fala tahsawun nasa wakhsawni wala tastaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para nabi dan ulama-ulama mereka juga memberi putusan, sebab mereka diperintah oleh Allah untuk menjaga kitab Allah, dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Untuk Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 44 ada catatan kaki, orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3 macam. 1, karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini kafir. Surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 44. 2, karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan dolim. Surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 45. 3, karena fasik, sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Ma'idah surat kelima ayat 47. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 45. Wa katabna alaihim biha annan nafsa binafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bisinni wal juruha kisos. Faman tasaddaqa bihi bahwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dzalimun. Artinya, kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Luka-luka pun ada kisosnya, balasannya yang sama. Siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 20. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah dan larangannya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Quran surat An-Naba surat ke-78 ayat 22. Litohina ma'aba. Artinya,
dan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 47, wa yaquluna amanna billahi wa birrusuli wa ata'na summa yatawalla fariqum minhum mim ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Artinya mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Surat An-Nur surat 24 ayat 48, wa idza du'u ila Allahi wa rusulihi liyahkuma bainahum idza fariqu minhum mu'ridun. Artinya apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 49, wa iyakullahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Artinya akan tetapi jika kebenaran putusan Rasul menguntungkan mereka, mereka datang kepadanya Rasul dengan patuh. Kemudian Quran surat An-Nur surat 24 ayat 50, afi qulubihim maradun amir tabu am yakhafuna ayyakhifawahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humud dhalimun. Artinya, apakah sikap mereka yang demikian itu karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, atau karena takut kalau Allah dan Rasulnya berbuat dolim kepada mereka? Sebaliknya mereka itulah orang-orang yang dolim. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdarhum ayyabtinuka amba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallu fa'lam annama yuridu wahu ayyusibahum biba'di tunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Artinya, hendaklah engkau memutuskan urusan di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadalah mereka agar mereka tidak dapat memperdaya engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 50, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi
hukmal liqaumi yuqinun. Artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Para pemirsa, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata atau kalimat kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.